Tidak boleh berhubungan di malam minggu. Nek berhubungan kikuk-kikuknya ketika malam minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini, sebelum kita mulai, saya akan mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu satu buah video, di mana video tersebut itu ada seorang yang diustazahkan, ya terkenal ini ada di Pulau Jawa. Nah teman-teman, jadi ustazah tersebut itu berbicara tanpa ilmu alias ngawur. Ustazah ini mengatakan bahwasanya barang siapa yang berhubungan intim suami istri pada malam minggu ataupun malam Senin, nanti anaknya tersebut itu ngutilan. Ngutilan itu nyolongan. Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah suka nyuri gitu ya. Nah, teman-teman, padahal dalam Islam ya, kalau kita sudah sah suami istri, itu boleh kapan saja kita mendatangi istri. Karena istri itu seperti lahan pertanian ya, yaitu kapanpun kita boleh untuk bercocok tanam. Nah, maka dari itu, ini ustazah tersebut itu berbicara tanpa ilmu. Kenapa berbicara tanpa ilmu? Karena ustazah ini mengatakan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, yaitu barang siapa yang mendatangi istri pada malam minggu ataupun malam Senin, nanti anaknya itu suka mencuri. Nah teman-teman, kalau perkara yang semacam ini membutuhkan dalil. Kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Sedangkan kita ini diperbolehkan mendatangi istri kapanpun, kecuali kalau istri kita ini sedang datang bulan ataupun habis melahirkan. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak ustazah tersebut ya. Oke, langsung saja kita simak. Tidak boleh berhubungan di malam minggu. Ya wis kadung malam minggu. Lah napa kok mboten angsal malam minggu? Pangapunten, nek berhubungan kikuk-kikuknya ketika malam minggu, Kalau berhubungan kikuk-kikuknya ya katanya. Oke, anak hasil dari hubungan itu tadi akhirnya mutilan. Mutilan. Suka Mutilan mencuri itu mutilan ya. nyolongan. Nyolongan itu ya pokoknya ngutil lah. Penggaweane ngutil lah. Pokoknya senengane njukui barangnya wong liya. Makane ibu-ibu angen-angen kalau anake senengane ngutilan, nek anake senengane nyolongan, angen-angen mosok aku iki gawene pas malam minggu ya. Hah? Pas tadi? Iya. Mantun watan, pangapunten, ada hari lagi yang tidak boleh. Oh, ada Kapan lagi? Malam Senin. Malam Senin, nggak boleh katanya ya. Jadi ada ya malam Minggu, malam Senin tidak boleh berhubungan suami istri. Ini dari mana ya teman-teman ya? Dari mana dasarnya? Kalau berhubungan di malam Minggu tidak boleh, malam Senin tidak boleh. Ini dari mana ya? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut adalah seperti ruwaibidah ya, karena berbicara ngawur, berbicara tanpa dalil. Dan ini sangat berbahaya apabila dipercayai, karena ini adalah bentuk seperti khurafat, tahayul. Tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Dari mana asalnya? Ya, perkara-perkara yang semacam ini tidak boleh berhubungan suami istri pada hari Minggu maupun hari Senin, di hari-hari tertentu. Ini harus diluruskan ya teman-teman. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mengatakan bahwasanya istrimu adalah ladang bagimu. Maka kapanpun kita ini boleh bercocok tanam
kecuali kalau istri kita ini sedang datang bulan ataupun habis melahirkan. Oke, coba mari kita dengarkan kapan sih bolehnya untuk melakukan hubungan intim ya. Oke. Ya ke temen, mosok gak oleh kabeh? Oleh, khusus untuk 3 hari itu saja. Kapan itu? Malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu katanya. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu luruskan yaitu ustazah ini bahwasanya tidak ada larangan hari-hari tertentu ketika kita ini menggauli ataupun mendatangi istri untuk berhubungan intim. Kalau istri kita, pasangan kita sedang datang bulan ataupun habis melahirkan, nah itu kita tidak boleh menggaulinya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi ustazah ini berbicara tanpa ilmu alias ngawur gitu ya. Nah, maka dari itu ustazah ini itu seperti di zaman sekarang ini banyak bermunculan yang namanya ruwaibidoh. Ruwaibidoh ini adalah berbicara tanpa ilmu alias ngawur. Jadi saya itu tertarik dengan pembahasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang terkait masalah hubungan suami istri. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya saya akan tampilkan guru kita yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA hafizahullah taala. Kita langsung saja ya teman-teman, mari kita simak videonya. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 223 itu ayatnya tadi. Ya. Diangkat dalam buku sini ayat tersebut dan dirincikan oleh beliau panjang lebar. Jadi ayat ini terjemahannya begini. Wanita kalian, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maksudnya tempat kita bercocok tanam. Bagaimana sih kalau orang punya ladang dia cocok tanam untuk mengambil hasilnya? Dia akan melakukan hubungan biologis dan menyemprotkan spermanya sehingga menjadi hamillah dan akhirnya lahirlah seorang anak. Kata Allah, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah untuk diri kalian. Ayat ini turun teman-teman sekalian, sebab nuzulnya ada. Iya, masyarakat Madinah, masyarakat kota Mekah di zaman jahiliyah, mereka biasa menggauli istrinya dengan dari belakang dengan menunggingkan istrinya. Dan posisi ini diletakkan kemaluan di kemaluan, mereka tidak letakkan di dubur sebagai orang-orang non-muslim. Tradisi persetubuhan di Madinah adalah wanita tidur dan laki-laki di atasnya. Nah, iya. Nggak pernah mereka ganti posisi, selalu begitu. Waktu datang sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, mereka ada yang istrinya nggak mau masuk Islam, tinggalin. Mereka datang ke Madinah, mereka nikah sama wanita Madinah. Dan mereka taunya hubungan biologis ala Mekah. Masyarakat Madinah perempuan cuma tahu ala Madinah. Dan ternyata ada kasus terjadi, waktu seorang muhajirin ingin menggauli istrinya dari Ansar, ternyata wanita Ansar ini nggak mau. Akhirnya ngomong demi ngomong, mulut demi mulut, sampai telinga Nabi SAW bahwasanya ada wanita Ansar ingin digauli oleh suaminya dengan cara mereka di Mekah dulu, tapi dia menolaknya. Lalu turun dan firman Allah SWT ayat 223 ini dalam surah Al-Baqarah, wanita itu, istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah seperti yang kalian inginkan dan kapan saja itu, serta dahulukan diri kalian. Maksudnya si suami mendahulukan di sini dalam arti kata dia ingin memilih posisi apa saja, itu dibolehkan selama tidak melanggar agama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait larangan dan hal yang diperbolehkan dalam berhubungan suami istri. Jadi kalau kita lihat tadi, kita dengarkan yaitu ustazah yang pertama tadi di awal video itu berbicara tanpa ilmu. Karena apa? Karena tidak ada di dalam Islam itu ketika kita berhubungan suami istri pada hari tertentu, larangan pada hari yaitu malam Minggu, malam Senin, itu tidak ada larangannya sama sekali. Dan itu adalah bentuk takhayul, bentuk khurafat yang dibuat-buat oleh orang-orang terdahulu kemungkinan ya. Nah, maka dari itu jangan diikuti. Kita sebagai kaum muslimin ya, kita harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Bukan omongan-omongan dari leluhur-leluhur yang belum tentu kebenarannya, yang tidak berdasarkan dari ataupun bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang memiliki istri, maka dibolehkan untuk mendatangi kapanpun dan tidak ada larangan di hari-hari tertentu. Nah,
Itulah kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi kita meluruskan yaitu perkataan dari ustazah tersebut. Dan saya kalau lihat ceramah-ceramah ustazah tersebut, itu ceramahnya itu isinya hanya ketawa ketiwi. Tidak ada ilmu yang bisa diambil dari ceramah tersebut. Ini saya langsung saja ya teman-teman ya. Jadi saya nasihatkan untuk wahai para penuntut ilmu, ketika mengambil ilmu, carilah ustadz ataupun ya kalau bagi akhwat ya ustazah yang berpedoman dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti yang beredar di dalam video-video yaitu seperti ruwaibidah, berbicara tanpa ilmu, tidak ada dasarnya. Nah, teman-teman, jadi itu adalah jatuh ke dalam khurafat takhayul. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.